postulat hukum Islam itu paling tidak selalu akan dihadapkan pada dua hal yang berbeda. Ada masalah-masalah usul pasti akan bertemu dengan masalah-masalah yang bersifat furu'. Usul itu dasar, furu' itu cabang-cabang. Itu mesti. Akidah, ibadah itu ada pada aspek usul, begitu juga ada pada aspek furu'nya. Hal-hal yang mendasar itulah aspek usul. Dan perintah sholatnya itu usul. Tapi tata cara sholatnya itu adalah masalah furu'. Bagaimana takdirnya begini, yang begini itu furu'. Ya. Kalau tasawuf ada yang begini, ada yang begini, gitu ya. Itu furu'. Dan perintah sholatnya itu usulnya. Akan selalu begitu dalam postulat hukum Islam, akan dua hal yang berbeda yang akan selalu bertemu. Ada usul, ada furu'. Usul itu dasar, asal usul, kemudian furu' itu cabang-cabangnya. Ada yang qat'i, pasti juga ada yang dzanni. Qat'i itu pasti. Artinya kepastian hukumnya jelas, tidak perlu atau tidak memungkinkan kembali untuk ditafsir ulang. Tapi kalau dzanni itu masih bersifat mungkin, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Qat'i pasti ada dzanni. Karena mungkin, maka kemudian masuk wilayah istihadi. Ya, masuk wilayah istihadi. Dia beristihad di situ. Pada wilayah-wilayah yang dzanni. Ada muttafaq alaih, ada mukhtalaf fi. Dalam konsep hukum Islam itu ada yang disepakati, ada yang menjadi ikhtilaf atau diperdebatkan. Ada yang ta'abudi, ada yang ta'abuli. Ta'abudi itu ya diterima apa adanya, itu ta'abudi. Yang tidak perlu dianalogikan lebih lanjut. Mengapa subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat itu ta'abudi? Kenapa kok misalnya tidak 5, 10 sebagainya? Mengapa binatang kurban yang harus dikurbankan itu kambing, sapi, dan unta atau termasuk kerbau? Itu ta'abudi. Padahal misalnya kalau di sini ada ternak apa Pak? Ayam, yang lebih kecil lagi apa? Bebek, kuda, misalnya, itu ta'abudi. Ada yang juga ta'abuli. Ta'abuli itu ya masih bisa dilogikakan dan diargumentasikan. Istilah powelnya itu ta'abuli. Ya, powelnya bagaimana untuk bisa mengidentifikasi kambing, itu sudah powelnya itu ta'abuli. Tapi kalau bentuk kambingnya dalam pengertian binatangnya itu ta'abudi. Ya tidak perlu dicari-cari alasan kenapa kok harus kambing, kok enggak yang lain. Itu ta'abudi. Nah, ada yang thawabit, ada yang mutawayyirat. Thawabit itu tetap selamanya akan seperti itu, tidak pernah berubah. Mutawayyirat itu akan bersifat dinamis, bisa berubah. Maka Syafi'i itu punya qaulul qadim juga qaulul jadid. Perubahan itu bisa karena didasari oleh waktu ataupun tempat. Ketika ada di Baghdad, qaulul qadim. Setelah di Mesir, qaulul jadid. Berbeda pandangan pemahaman fikihnya karena ada perubahan tempat atau
persoalan-persoalan yang tadi, yang furu, yang ghani, yang mutalab, yang ta'akuli dan mutawayyirat, itu akan sangat memungkinkan terjadinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama fikih. Karena itu warga Muhammadiyah tidak perlu alergi ketika ada perbedaan pendapat. Tapi bagaimana warga Muhammadiyah meyakini, memahami dan meyakini apa yang sudah menjadi ijtihad majelis tarjih itu menjadi satu dalam tanda kutip kebenaran relatif yang sudah dilakukan ikhtiar beristimbat dan menjadi pegangan dan dasar kita. Ya karena dalam majelis tarjih itu kan diisi oleh orang-orang yang sudah memiliki kompetensi dalam berbagai aspek. Selanjutnya, Ibu Bapak tidak perlu. Inti daripada yang saya sampaikan di awal bahwa dalam hal masalah fikih akan sangat biasa terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Karena itu warga Muhammadiyah tidak perlu alergi dengan perbedaan pendapat, apalagi sampai mengkafirkan. Bahwa setiap pendapat ulama itu memiliki dasar sebagai hujjah yang dalam proses istinbatnya berdasarkan atau mempertimbangkan kaidah-kaidah baik itu kaidah fikih maupun usul, termasuk dalam hal ini dalam Muhammadiyah. Ini tidak perlu karena singkat waktunya. Nah, sekarang bagaimana dalam hal kurban Bapak Ibu? Sebagaimana yang kita ketahui, masyru'iyah atau pensyariatan ibadah kurban itu baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Kalau dalam Al-Quran yang paling populer dan familiar dengan surat Al-Kautsar, itu surat yang favorit khususnya buat saya. Surat As-Saff misalnya yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya dan seterusnya. Surat Al-Hajj. Paling tidak surat Al-Kautsar inilah yang membagi menjadi pijakan pensyariatan ibadah kurban dan juga beberapa riwayat dari Rasulullah. Yang kemudian dalam menghukuminya pun ulama juga berbeda pendapat. Bagaimana hukum ibadah kurban itu? Kalau Imam Hanafi itu menghukumi kurban itu wajib. Kalau Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali itu menghukumi sunnah. Tidak saya tulis di sini. Ini juga penting Bapak Ibu. Jangan kemudian ada klaim bahwa Muhammadiyah itu anti madhab ya. Muhammadiyah memang tidak memegang satu madhab, tetapi tetap berpedoman pada semua madhab. Ya bisa jadi, mohon maaf kalau teman kita di NU kata Ahliyin mendeklar sebagai Syafi'iyah. Ya, nanti bisa jadi dalam beberapa kasus tertentu Muhammadiyah lebih Syafi'iyah daripada itu misalnya. Itu bisa jadi. Nah dalam hal kurban Imam Hanafi menghukumi wajib. Apa dasarnya? Fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibu bapak, dalam ayat ini Allah menyampaikan berita itu dengan menggunakan fi'il amr. Fasolli itu fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Kata perintah. Fasolli, sholatlah, kata perintah. Wanhar, dan berkurbanlah, itu kata perintah fi'il amr. Bagi sebagian ulama Hanafiyah meyakini bahwa kaidah usul fikihnya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum dasarnya sebuah perintah itu adalah wajib. Hukum dasar daripada perintah itu adalah wajib.
Karena asal perintah adalah wajib, maka fasolli yang merupakan kata perintah, bersolatlah, wanhar dan berkurbanlah, dikembalikan pada hukum asalnya. Sholat dan berkurbanlah itu menjadi wajib. Kelompok Hanafiyah juga berpedoman pada satu hadis, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Man wajada sa'atan, barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk berkorban, falam yudhahi, tetapi enggan untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka sungguh sekali-kali jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Adanya frasa larangan, fala yaqrabanna musallana, di situ disusun dengan tambahan harfut takkid. Napa niku harfut takkid? Harfut takkid adalah huruf kalimat yang berfungsi untuk menguatkan sebagai penguat. Misalnya kalau kita baca Al-Quran di awal kita kata innal ladzina, inna itu harfut takkid yang maknanya adalah sesungguhnya. Atau misalnya walaqad, walaqad ataina, dan sungguh telah kami berikan. Itu walaqad berarti harfut takkid. Nah, la yaqrabanna, sebuah larangan kemudian ditambahkan harfut takkid memiliki bahwa larangan itu bersifat sungguh-sungguh. Maka bagi Hanafi merujuk pada kaidah usul fikihnya, al aslu fin nahyi al muradu diddu. Pada dasarnya larangan itu maknanya memiliki makna sebaliknya. Kalau kita dilarang untuk jauh dekat-dekat dengan salatu, maka faktor yang menjadi penyebab larangan dekat dengan salatu itu hukumnya menjadi wajib agar bisa untuk dekat dengan tempat sholat, sehingga mengeluarkan kurban itu hukumnya wajib untuk menghilangkan hukum larangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Itu pendapat Imam Hanafi. Sementara Maliki, Syafi'i, Hambali menghukumi kurban itu sunnah. Dasarnya dari Al-Quran juga sama, fasolli li rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhanmu, wanhar dan berkurban. Ayatnya sama, tapi karena paradigma beristimbatnya berbeda, maka produknya menjadi berbeda. Bagaimana kalangan ulama Syafi'i, Maliki, Hambali memaknai fasolli li rabbika wanhar? Kalau tadi kaidahnya yang digunakan oleh Hanafiyah itu adalah hukum perintah itu wajib, kaidah yang digunakan oleh ulama Maliki, Syafi'i dan pengikut Hambali itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususil makna, bukan kekhususan makna. Kalau ayat lafaz itu maknanya umum, ya harus diterjemahkan, diputuskan sebagai sesuatu yang umum, kecuali apabila ada dalil lain yang mengkhususkan. Nah, bagi ulama Syafi'i, Maliki, fasolli rabbika wanhar itu
biarkan itu tetap umum, tidak perlu. Ibu bapak, binatang kurban yang dikeluarkan itu kan bahimatul an'am. Syaratnya adalah binatang ternak. Binatang ternaknya itu ta'abbudi. Dalam nas-nas riwayat-riwayat yang menjadi dasar terkait dengan bahimatul an'am, meskipun nanti dalam problematika kontemporer muncul perkembangan persoalan, tapi yang jelas dan menjadi kesepakatan ulama itu terkait dengan binatang kurbannya kambing itu untuk satu orang apa kita bahas di belakang. Yang kedua, sapi termasuk di dalamnya adalah, kalau kerbau itu masuk kerbau misalnya atau unta itu untuk 7 orang. Termasuk seekor unta dalam riwayat yang lain bisa dilakukan cara berserikat itu untuk 10 orang. Kambing untuk 1 orang, sebagaimana sebuah informasi dari Abu Ayyub Al-Ansari tentang binatang yang menjadi kurban pada masa atau hari nahar. Sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari kaifa kana dhahaya ala ahdi Rasulillah. Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari bagaimana berkurban atau menyembelih binatang kurban pada masa Rasulullah. Faqala, maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kana rajulu yudhahi bisyati. Pada masa Nabi itu seseorang berkurban dengan seekor kambing, syat dan seekor kambing. Nah, ini menjadi dasar bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang. Bagaimana kalau kambing itu disokong oleh 2 orang atau lebih? Ya boleh, tapi sahibul kurbannya tetap 1 orang. Misalnya 3 orang pagungan, tak urunan di munggur desa itu saya itu terkumpul 3,5 misalnya gitu. Nah, apa? Oke, sahibul kurbannya tetap 1 aja. Siapa yang musyawarahkan? Tapi kan kalau seperti itu kan mungkin tidak lazim di tempat kita, mungkin lazimnya di beberapa yang artinya kayak seperti lembaga instansi. Seekor sapi untuk 7 orang, jelas ini. An Jabir, dari Jabir, nama Rasulullah SAW. Jadi Jabir sempat bersama Nabi pada saat penyembelihan hewan kurban di Hudaybiyah. Al-badanata, seekor unta, an sab'atin untuk 7 orang. Wal baqaratu, sapi, an sab'atin untuk 7 orang. Unta atau sapi untuk 7 orang. Dan ada riwayat yang lain menjelaskan bahwa seekor unta itu juga bisa untuk sampai 10 orang. Karena kunna dari Ibnu Abbas bersama Rasulullah bisafar dalam sebuah perjalanan, fahadarul adha, bersamaan dengan tiba waktu masuk penyembelihan hewan kurban. Fastarokna fil baqari, kami berserikat. Berserikat itu bersama-sama, berpatungan. Fil baqarati, untuk seekor sapi itu sab'atan 7 orang. Wa fil ba'iri, dan seekor unta asyaratan untuk 10 orang. Sehingga unta itu bisa untuk 7 orang sampai 10 orang. Dan di antara para ulama fikih menyepakati ini dan
hampir tidak ada perselisihan di antara para ulama, kecuali kemudian perkembangan ini apakah mempertanyakan atau menakar kembali jumlah 1 orang, 7 orang itu ta'abudi apa ta'akuli. Karena apa? Bisa jadi 1 sapi bisa disokong oleh 1 orang dengan harga yang luar biasa, misalnya 100 juta misalnya. Sapinya Pak Jokowi itu kan ratusan juta. Padahal kalau dikonversi dengan harga yang standar, itu bisa menjadi beberapa ekor sapi. Meskipun ini masih menjadi perdebatan di majelis taklim pada keputusannya, jumlah 1, 7 sampai 10 itu ta'akuli apa ta'abudi. Kalau ta'abudi ya memang tidak perlu diperdebatkan. Tapi kalau masuk dalam wilayah ta'akuli, berarti kan masih terbuka proses ijtihad. Bisa jadi nanti ketika sapi itu disokong oleh 8 atau 9 orang, ya, karena ketika memaknai 7 orang, 9 orang sampai 10 orang itu ta'akuli dengan argumen kalau sapi 1 dengan harga ratusan juta rupiah itu kalau dikonversi bisa berupa wujud 3 atau 4 sapi yang kalau itu dikalikan 7 kan berarti sudah terdiri dari beberapa banyak orang. Tapi sampai sekarang memang belum ada pembahasan lebih lanjut, dan ini yang masih menjadi kesepakatan bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, unta untuk 10 orang. Nah kemudian sekarang seekor sapi dan 1 bagian kurban itu untuk siapa sahibul kurbannya? Ini yang kemudian di tengah-tengah masyarakat kita masih sering terjadi, dan tentu bagi warga Muhammadiyah harus memahami dan meyakini yang menjadi putusan majelis tarjih bahwa sahibul kurban itu adalah anhu wa an ahli baitihi, untuknya dan untuk seluruh keluarganya. Untuknya dan untuk seluruh keluarganya. Maka berkurban itu adalah atas keluarga, bukan atas orang per orang yang ada di dalam keluarga. Misalnya apunten Bapak Jumiran berkurban, ya berkurban atas nama keluarga Bapak Jumiran. Tidak perlu kemudian nanti digilir tahun depan ganti bujum misalnya, tahun depan putrane atas nama putrane, tahun depan lagi yang putrane sedoso misalnya, ya giliran 10 besok ganti atas nama cucunya. Barangkali ini masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi kita harus meyakini bahwa apa yang menjadi putusan majelis tarjih berkurban itu ya anhu wa an ahli baiti, untuknya dan untuk seluruh anggota keluarga. Argumennya bagaimana? Kita masuk kepada dalil umumnya dulu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, seseorang itu tidaklah mendapatkan kebaikan pahala illa ma sa'a, kecuali apa yang ia kerjakan atau apa yang ia usahakan. Jadi orang itu yang mendapatkan pahala itu ya atas apa yang dia kerjakan. Dia mendapatkan pahala sholat karena dia melaksanakan sholat. Dia mendapatkan pahala haji atas haji yang dia kerjakan, bukan karena pahala dari orang lain. Ini yang menjadi pegangan dalil umumnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dia pahala kebaikan dari yang dia usahakan, wa 'alaiha ma kasabat, termasuk mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia lakukan. Itu dalil umumnya begitu. Tetapi Bapak, sumber hukum yang diyakini dalam manhaj Muhammadiyah, yang pertama itu kan Al-Quran, yang kedua sunnah dalam pengertian al-hadis.
Termasuk setelah al-hadis ada model istinbat yang lain, ada ijma, ada qiyas, istihsan, maslahah mursalah, uruf, jarh wa ta'dil dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita menelusuri riwayat-riwayat yang lain, tadi seperti yang saya sampaikan, ada satu riwayat dari Tirmidzi, itu juga nanti diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan beberapa riwayat yang lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang ditanya bagaimana kurban pada masa Nabi. Pada masa Nabi seseorang itu berkurban, kana rajulu yudhahi, berkurban bisati dengan 1 ekor kambing, anhu untuknya, wa an ahli baitihi dan juga untuk seluruh keluarganya, fayakulun, kemudian mereka memakannya, wa yatimun, dan mereka membagikannya. Loh, apakah kemudian dua nas ini bertentangan? Padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa seseorang itu mendapatkan pahala atas apa yang dikerjakan. Sementara di hadis ada yang menjelaskan kurban itu 1 keluarga, tapi yang mendapatkan pahalanya adalah seluruh keluarganya. Ibu bapak, kalau antara Al-Quran dengan Al-Hadis itu lebih kuat mana? Al-Quran. Bagi orang-orang yang manhajnya adalah bayani saja, tekstualis mata, maka dia akan mengatakan Al-Quran lebih kuat. Tapi bagi Muhammadiyah, kita memahami bahwa kedudukan hadis itu memiliki fungsi. Fungsinya sebagai bayan. Apa itu bayan? Penjelas. Penjelas. Jadi adanya hadis itu adalah sebagai bayan menjelaskan Al-Quran yang di dalam Al-Quran itu memiliki karakteristik ayat yang luar biasa banyak ragamnya. Al-Quran itu ada yang am, ada khas, mutlak, muqayyad, muhkam, mutasyabih, dan seterusnya. Maka itu perlu dijelaskan dengan riwayat hadis. Nah, di antara fungsi-fungsi penjelas itu yang pertama sebagai bayan takrir. Hadis itu untuk menjelaskan sebagai penguat keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya perintah wajibnya berpuasa setelah melihat hilal. Dikuatkan oleh tadi sumu li ru'yati wa afdilu li ru'yati. Nah, persoalan bagaimana cara hilal melihat hilalnya itu furu'. Nah, furu'nya. Ada yang meyakini cara melihat hilalnya dengan ru'yah, dan kita meyakini dengan menggunakan metode sisa. Itu furu'. Tapi berpuasa setelah ada hilal itu usul. Nah, gitu ya. Diperjelas ditakrir dengan hadis. Bayan tafsir untuk menerangkan maksud Al-Quran. Ada bayan tafsir untuk merinci. Merinci itu misalnya kalau di dalam Al-Quran perintahnya kan dirikanlah sholat, itu saja. Tata cara sholat itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di mana dijelaskannya? Dirinci melalui hadis. Bayan tasri untuk menerangkan dan menetapkan hukum. Contoh misalnya larangan menikah terhadap saudara sepersusuan itu tidak masuk di dalam surat An-Nisa dan Al-Maidah ini yang diharamkan menikah dengan beberapa kategori itu. Tapi adanya di hadis. Maka hadis berfungsi sebagai bayan tasri. Ada yang disebut bayan tahsis, yaitu mengkhususkan sesuatu yang masih umum di dalam Al-Quran. Innal wa alaisa lil insani ma sa'a, tadi itu nas yang bersifat umum. Maka fungsi hadis adalah mengkhususkan bahwa dari yang umum tadi dikhususkan seseorang berkurban dengan 1 ekor kambing itu anhu untuknya, wa an ahli baitihi dan juga untuk seluruh keluarga.
menjalankannya. Sehingga kita itu bahwa memiliki kesadaran, pemahaman dan keyakinan ya kalau kurban itu ya untuk seluruh keluarga. Tidak perlu kemudian dijereng kali tahun ini bapaknya, kali besok istrinya, tahun depan lagi anak yang pertama, tahun depan lagi anak kedua sampai cucu-cucunya di atas namakan gitu ya. Bahkan bayi cengnya belum bisa bapak minta dinamakan atas nama si cucu. Karena itu nanti karena bapak ibu terutama bapak-bapak menjadi pengelola kurban di masjid masing-masing, bagaimana kemudian bisa mentransformasi yang demikian. Barangkali di antara masyarakat kita karena memang nitrogen gitu ya, di jamaah kita ada yang sudah paham, ada yang belum, dan tugas kita untuk bisa mentransformasi. Kurban bagi orang yang sudah meninggal. Jadi berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Saya sampaikan perbedaan hukumnya ya. Nanti kita memiliki pemahaman. Oh, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i begini, Maliki dan seterusnya begini. Menurut Imam Syafi'i dan juga bagian Syafi'iyah, berkurban bagi orang yang telah wafat atau meninggal hukumnya tidak sah. Imam Syafi'i. Nah, Syafi'i ini ya mengatakan kurban untuk orang yang wafat itu tidak sah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi, tidaklah seseorang itu berkurban atas orang lain tanpa seizinnya, wala ammayitin illa yusabiha, dan tidak pula berkurban bagi si mayit kecuali ada wasiat. Nah, berkurban untuk si mayit menurut Imam Syafi'i tidak sah. Apakah ada ulama fikih yang membolehkan? Ada. Ulama Hanafi dan Hambali mengatakan berkurban untuk si mayit atau orang yang sudah meninggal hukumnya boleh. Dasarnya dengan menggunakan pendekatan istihsan. Istihsan itu mengambil dasar yang lebih baik meskipun harus keluar daripada nas. Mengapa? Bagi sebagian ulama Hanafi mengatakan kurbannya orang yang sudah meninggal itu lebih utama daripada orang yang masih hidup, karena mayit itu tidak berdaya lagi. Nah, ketidakberdayaan mayit membuat si mayit lebih membutuhkan pahala daripada orang yang masih hidup. Itu pendapat daripada ulama Hanafi dan Hambali. Nah, bagaimana kemudian majelis tarjih memutuskan daripada berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Majelis tarjih mengikuti atau sependapat dengan apa yang menjadi pandangan daripada ulama-ulama Syafi'i. Berkurban bagi orang yang sudah meninggal hukumnya boleh, tetapi ketika ada wasiat dan nazar. Ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat, saya bacakan, mohon maaf saya lupa. An-namra'ata min Juhaina, seorang perempuan dari Juhaina ja'at ila Rasulillah, mendatangi Nabi. Faqalat, maka perempuan tadi bertanya, inna ummi, sesungguhnya ibuku nadarat, bernadar, anta hujjah, untuk pergi haji. Falam tahujjah, tapi ia belum melaksanakan haji hatta matat, sampai dia meninggal dunia. Afa ahujju anha, seorang perempuan tadi bertanya, apakah aku harus berhaji untuknya?
Qala, Nabi menjawab, na'am. Ya. Huji anha, berhajilah atas namanya. Ara'aiti, tidakkah kamu tahu, laukana ala umuki, jika ibumu punya hutang bainin, akunti qadiyatan, bukankah kamu harus membayarnya? Uqdu, tunaikanlah, lillahi, untuk Allah. Mengapa? Wallahi ahaqqu bil wafa, karena Allah itu lebih berhak untuk dibayar hutangnya. Nah, memang secara eksplisit nas ini tidak menjelaskan tentang kurban. Maka tadi dengan saya sampaikan, setelah Al-Quran ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Berkurban untuk orang yang meninggal dikiaskan terhadap hukum haji bagi orang yang sudah meninggal jika ada kesamaan ilat. Ini yang paling penting, kesamaan ilat. Haji untuk orang yang meninggal hukumnya boleh ketika ada tadi nazar. Jadi selama hidupnya seseorang bernazar ingin melaksanakan ibadah haji, karena nazar itu sama dengan hutang, dan hutang itu hukumnya adalah wajib untuk dibayar. Maka selama hidupnya bernazar kok belum tertunaikan sampai meninggal dunia, maka nazar itu tetap menjadi satu terhutang dan boleh seseorang melaksanakan ibadah haji atas orang yang meninggal karena adanya nazar, termasuk ketika adanya wasiat. Sehingga hukum kurban dikiaskan dengan haji karena ada kesamaan ilah. Nah, jadi majelis haji memfatwakan dan memutuskan kurban untuk orang yang sudah meninggal hukumnya boleh jika ada nazar atau wasiat. Boleh saya balik, hukum kurban terhadap orang yang sudah meninggal atau atas nama orang yang meninggal tidak boleh kalau tidak ada wasiat atau nazar. Sehingga kalau tidak ada wasiat, tidak ada nazar, berkurban atas nama si mayit atau orang yang sudah meninggal, hukum tanpa adanya nazar atau wasiat, hukumnya tidak sah. Sehingga Majelis Tarjih mengikuti pendapatnya siapa tadi? Imam Syafi'i. Mengikuti Imam Syafi'i. Meskipun kemudian tidak pernah disebut Muhammadiyah itu Syafi'iyah. Padahal dalam berbagai bab Majelis Tarjih juga mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Bisa dipahami nih? Boleh berkurban atas nama orang yang meninggal kalau ada wasiat atau nazar. Arisan kurban. Saya persingkat, arisan kurban menurut Majelis Tarjih fatwanya hukumnya adalah boleh atau mubah atau sah dengan beberapa catatan. Ada giliran menang, nilai skor yang tidak berubah. Ini didasarkan pada asal dari Sufyan As-Sa'uri bahwa Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Ada asar yang menjelaskan bahwa Abu Hatim berhutang untuk kurban beli unta. Bagi yang tidak membolehkan dengan pertimbangan bahwa mendahulukan hutang itu lebih diwajibkan daripada berkurban. Itu kalau punya hutang yang banyak misalnya. Nah, dalam konteks arisan ini, arisan itu kan mekanismenya disamakan dengan
berhutang. Bukan hutang dalam pengertian saya punya hutang yang memang harus dibayar. Sehingga Majelis Tarjih memfatwakan boleh mubah. Mengapa? Karena memang tidak ditemukan dalil yang melarang adanya berkurban dengan hutang. Bahkan di dalam satu riwayat Abu Hatim dijelaskan berhutang untuk membeli unta dengan hutang untuk berkurban. Ini untuk arisan kurban, dan mungkin biasanya kalau di masyarakat kita tidak banyak terjadi. Kalaupun ada tidak begitu lazim. Biasanya lazimnya itu kalau di instansi dan seterusnya. Ini nanti juga berhubungan dengan ketika di sekolah iuran untuk berkurban. Itu hukumnya bagaimana? Ya, sekolah-sekolah itu kan biasanya anak-anak berkurban. Ada kegiatan kurban, tarian 10.000, 50.000 terkumpul, kemudian dibelikan kambing atau sapi. Dalam hal ini Majelis Tarjih sudah menjelaskan melalui fatwanya yang sudah dimuat dalam Suara Muhammadiyah, baik di tahun 90 dan juga di tahun 2000. Sebenarnya sesungguhnya hukum asal kurban itu adalah bersifat individu, bukan secara massal atau lembaga atau instansi, tapi individu. Meskipun dalam hal sapi unta itu berserikat, tapi kan dasarnya adalah individu. Nah, terkait dengan iuran itu kategorinya adalah infak sedekah. Maka ketika iuran itu digunakan untuk membeli binatang kurban dan disembelih, statusnya di situ sebagai infak atau sedekah. Apakah bisa menjadi udhiyah binatang kurban? Bisa. Nah, caranya bagaimana? Uang yang terkumpul dihibahkan kepada salah satu orang, diberikan kambing, kemudian menjadi binatang kurban atas sahibul kurban, orang yang mendapatkan. Sehingga prinsipnya kurban itu ada sahibul kurbannya. Siapa sahibul kurbannya? Adalah mukallaf individu. Itu alternatif yang diberikan oleh Majelis Tarjih. Ketika ada pengelolaan binatang kurban di sekolah-sekolah, yang uang yang terkumpul itu bisa dihibahkan, dihadiahkan pada gurunya atau siapapun atas nama seseorang. Nanti statusnya berubah menjadi binatang udhiyah. Tapi kalau masih rame-rame sifatnya, tidak termasuk binatang udhiyah. Namanya tetap binatang ya, infak atau sedekah. Ini juga untuk menjawab bagaimana berkurban atas nama instansi ya. Mungkin nanti menjadi PR kita di masyarakat. Biasanya kita di masyarakat ngerti-ngerti kan, apalagi di sekitar ada banyak pabrik gitu ya. Kurban atas nama instansi. Majelis Tarjih secara jelas berkurban atas nama instansi itu tidak dibenarkan. Maka bagi Bapak Ibu pengelola kurban di masjid-masjid, apabila ada instansi-instansi, perusahaan, pabrik, lembaga, kemudian ujuk-ujuk datang ke masjid untuk menyerahkan binatang kurban, maka harus diperjelas statusnya siapa sahibul kurbannya. Kalau sahibul kurbannya instansi, maka itu tidak termasuk binatang kurban. Majelis Tarjih menyatakan jika atas nama instansi tidak memenuhi kriteria sebagai binatang kurban, maka harus diperjelas siapa yang berkurban. Maka tadi skemanya bisa dihibahkan dulu kepada seseorang. Kalau perusahaan mungkin bisa direkturnya atas nama direkturnya. Kembali misalnya ke sekolah tadi, apakah orang-orang yang iuran itu kemudian mendapatkan pahalanya kurban? Ya, dia mendapatkan pahalanya dari bersedekah. Ya, sedekah.
kemudian uang itu terkumpul dihibahkan kepada seseorang dan berkurban, yang mendapatkan pahala kurbannya adalah sahibul kurban yang mendapatkan binatang kurban dari cara hibah. Begitu pula misalnya atas nama instansi, ketika dinamakan sahibul kurban itu direkturnya misalnya, yang mendapatkan pahala kurbannya itu ya sahibul kurbannya tadi. Nah ini yang kemudian menjadi problem Bapak Ibu, dan sampai sekarang belum ada putusannya, meskipun ada pendapatnya tapi belum jadi putusan. Kalau berkurban atas nama instansi itu sudah jelas Majelis Tarjih memfatwakan tidak dibenarkan, artinya tidak boleh. Yang menjadi problem itu kalau kemudian tadi berkumpul dengan sahibul kurban yang lain, kurban sapi untuk 7 orang, 5 orang atas nama individu si fulan fulana. Sementara masih ada 2 kosong diisi oleh instansi. Nah ini hukumnya bagaimana? Secara jelas putusan Majelis Tarjih memang tidak ada dalam hal ini tadi. Tapi kalau merujuk pada pendapat yang pertama bahwa berkurban atas nama instansi itu tidak dibenarkan, maka ini bisa menjadi dasar terhadap pembelakuan istimbat terhadap kasus yang kedua tadi. Meskipun masih tidak ada putusannya, belum ada putusannya. Tapi kalau berkurban atas nama instansi itu sudah ada fatwanya tidak dibenarkan. Maka perlu nanti di masjid-masjid ketika menerima kurban dari instansi harus dijelaskan akadnya dan diberikan pemahaman bahwa pada dasarnya berkurban itu adalah untuk individu, meskipun kemudian tadi pahalanya itu adalah untuk mencakup anhu wa an ahli baitihi, untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya. Memotong rambut dan kuku saya rasa sudah bisa dipahami. Nah, menggabungkan kurban dengan akikoh. Nah, sisa ya. Maliki dan Syafi'i tidak boleh. Hanafi dan Hambali boleh. Haitami mengatakan bahwa wa dhahir kalamil as'ana launa wa bisyatin al-udhiyah wal aqiqah lam tahsul, tidak boleh digabungkan wahidatun minhuma, antara keduanya. Wa dhahir itu nyata. Mengapa? Karena antara aqiqah dengan kurban itu memiliki ketentuan yang berbeda, terutama dari segi waktu. Dari segi waktu, aqiqah itu dilaksanakan pada hari ke-7. Itu yang dari paling rajih yang diyakini Imam Ahmad, ke-7 saja. Adapun jika ada riwayat yang lain 14, 21 dan seterusnya, memang ada. Tapi oleh Majelis Tarjih dinilai sebagai hadis yang dhaif. Maka Majelis Tarjih memegangi bahwa waktu akikah itu adalah hari ke-7. Kemudian penyembelihan binatang kurban itu disembelih pada hari nahar 10 Dzulhijjah, 3 hari tasrik, dan memiliki ketentuan hukum yang berbeda antara yang sunnah dan sunnah mu'akkad. Maka kedua amalan itu tidak bisa digabungkan niatnya, apa namanya, tasrikun niyah, menggabungkan niat. Hanafi Hambali boleh membolehkan menggabungkan niat antara akikah dengan kurban, yang dikiaskan pada bolehnya menggabungkan niat ketika hari raya Idul Fitri pada hari atau hari raya pada hari Jumat.
Jadi Imam Hanafi Hambali boleh menggabungkan akikah dan kurban jika waktunya kok pas banget. Itu dikiaskan sebagaimana bolehnya menggabungkan mandi jinabat ketika sholat Idul Fitri pada hari Jumat. Jadi waktu Idul Fitri atau Idul Adha sholatnya itu hari Jumat, itu boleh sekali mandi diniatkan untuk sholat Idul Fitri dan juga nanti untuk sholat Jumat. Bahkan dulu sempat ada perdebatan bagaimana kemudian ketika Idul Fitri atau Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat, bagaimana kedudukan hari Jumat itu, karena ada hadis lain mengatakan tidak boleh mengumpulkan dua khutbah dalam satu hari, misalnya dia. Dia ada mengatakan kalau ini sempat menjadi dinamika di Majelis Takfir sendiri, kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu tepat hari Jumat, maka sholat Jumatnya bukan umat yang menjadi gugur, ya, boleh melaksanakan ganti dengan kembali kepada sholat duhur. Tapi oleh Majelis Tarjih ini dijampu taufikkan, maka putusannya ketika Idul Fitri Idul Adha pas hari Jumat dibolehkan untuk dilaksanakan dua-duanya. Artinya boleh tetap Jumatan, boleh juga sholat duhur. Dijampu tauhid. Nah, Imam Hanafi Hambali mengkiaskan akikah dan kurban ketika waktunya bersamaan, dikiaskan sebagaimana ketika terjadi sholat Id yang jatuh pada hari Jumat. Nah, Majelis Tarjih memfatwakan bahwa tidak dibenarkan menyatukan niat antara akikah dan kurban dengan satu sembilan hewan dalam satu niat, karena keduanya memiliki ketentuan yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari segi waktu, syarat dan lain-lainnya. Jadi dalam fatwa ini Majelis Tarjih mengikuti pendapat daripada Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Dan saya rasa itu saja, sudah pas jam 8 kurang seperempat. Mungkin nanti kalau masih ada mungkin pertanyaan, kalau bisa saya jawab, dan kalau tidak bisa biar dia ada Pak Fandi yang lebih pasti daripada saya. Ibu bapak, beberapa hal itu yang mungkin menjadi problematika pelaksanaan kurban di masyarakat kita, dan saya sampaikan beberapa fatwa dan juga dengan pendekatan fikih dan usul fikihnya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi kita, pengetahuan kita, bisa memberikan keyakinan kita di dalam menjadikan manhaj tarjih sebagai hujjah dasar dalam kita melaksanakan ibadah, khususnya ibadah kurban. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Itu yang saya coba, apakah itu dasarnya boleh apa tidak, kalau sudah menyebabkan tadi. Kemudian saya di dalam keluarga jam itu Pak, dalam keluarga saya giliran Pak. Sekarang cucu saya yang kabupaten. Kita giliran semua tuh. Kebetulan ada cucu saya korban sekarang, karena kemarin semua giliran sudah semua atas nama ini sekarang atas nama cucu saya. Karena bagaimanapun di panitia itu pasti minta satu orang, minta satu. Yaitu Pak, apakah ini saya ada teman saya itu, kita ini gak usah berpegang pada mazhab jadi masalah. Ya berdasar hukum masih dirobek hari itu, kalau kamu punya rezeki berkorbanlah, karena sudah diberikan imam namanya. Dasar itu saja, usaha nanti Imam Malik suami jadi masalah. Ini pendapat salah seorang teman saya, dia untuk kuliah dulu. Saya mau pakai mazhab kenapa jadi masalah? Nah ini apakah ini bagaimana Bapak terkait dengan itu? Terima kasih. Pertanyaan dan jawab yang pertama mirip seperti yang ditanyakan Bapak tadi. Maksudnya jadi kalau tadi korban iuran kan
tidak diperbolehkan. Tapi kalau iuran oleh keluarga, jadi misalnya oke, antara anak dan orang tua patungan, atau sekarang orang tua belum cukup kemudian anak yang korban atas nama keluarga. Itu bagaimana yang pertama. Yang kedua, tadi di awal disampaikan bahwa korban itu atas nama perorangan, tapi di dalam status kalau masuk ke wilayah keluarga kan menjadi jamak berarti ya. Antar satu dan sekian orang dalam status sebagai satu keluarga. Itu kan berarti sebetulnya juga iuran juga gitu, atau bersifat kolektif kolegial gitu. Nah ini pemahamannya atau penjelasannya bagaimana, saya rada masih bingung di dalam memahami dua statement tadi. Terima kasih.